Mas Kenzo saya harus bohong? Makanya kamu minta saya jauhin kamu. Karena kamu diancam sama orang suruhannya Sandra. Iya. Benar Kenzo. Dan itu juga alasan kenapa waktu Mutiara ngajak kamu ketemuan di kafe, dia malah nggak datang. Dan asal kamu tahu, kalau orang yang mukulin kamu, itu bukan orang suruhan pacarnya Mutiara. Karena sekarang, Mutiara itu belum punya pacar. Menjauh! 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 Mutiara, udah. Jadi walaupun kamu udah nyuruh saya ngejauhin kamu, tapi kamu masih datang ke kontrakan saya. Sampai kamu salah sangka sama orang yang ngajak saya ngeronda, sampai kamu mau mukulin dia. Karena takut saya dipukulin sama orang suruhannya Sandra. Iya. Saya khawatir. Saya takut orang suruhannya Shakira mukulin Mas Kenzo lagi. Tapi menurut Mama Kenzo, Sandra nggak mungkin nyuruh orang untuk mukulin kamu. Dia pasti nggak mau kamu tersakiti. Jadi menurut Mama bisa jadi antara Sandra dan Shakira ada miskoordinasi. Makanya kamu sampai dipukulin dan babak belur kayak kemarin. Mas Kenzo kok pergi? Mas Kenzo! Mas! Aku berharap setelah ini Kenzo dan Mutiara bisa baikan lagi. Bahkan kalau perlu, Kenzo harus confess ke Mutiara. Entah kenapa aku punya firasat buruk setelah lihat Aurel lebih percaya sama Sandra dibanding sama Mutiara. Mas Kenzo dengerin saya dulu. Jangan main pergi-pergi gini aja. Bisa stop nggak? Tolong dong Mas Kenzo, jangan pergi gini aja. Saya tuh gak suka kamu jauhin saya, Mutiara. Kamu tahu kan? Tapi ada alasannya, Mas. Apapun alasannya, kamu tuh jauhin saya, Mutiara. Dan saya gak suka. Saya ngejauhin Mas Kenzo karena saya nggak mau Mas Kenzo sampai kenapa-napa. Saya takut Shakira ngelakuin hal yang bisa bikin Mas Kenzo jadi kayak Pak Dikta. Saya nggak mau Mas, jadi tolong jangan egois mikirin perasaan Mas Kenzo doang. Mas Kenzo juga harus mikirin perasaan orang yang sayang sama Mas Kenzo. Apa benar kamu sesayang itu sama saya, Mutiara? Mutiara, hei. Kalau emang saya bisa bahagia sama kamu, Mutiara, apapun resikonya pasti bakal saya ambil. Sekarang saya mengerti pengorbanan Dikta apa. Dikta rela berkorban demi kebahagiaan dan juga kebebasan mencintai seseorang. Kita emang harus berkorban. Bukan cuma harta, Mutiara, tapi nyawa juga. Enggak, saya nggak setuju. Saya nggak setuju dengan pikiran kayak gitu. Kita hidup cuma sekali, nyawa kita cuma satu. Jadi saya nggak setuju kita harus berkorban nyawa kita demi orang yang kita sayangi. Saya nggak mau.
Somebody call. Kenzo, Kenzo nelfon aku, Kenzo. Bentar ya. Halo Ken. Kamu di mana? Aku di New Sentage ya sama Aurel. Tadi aku bisa jemput Aurel dari rumah Tante Cynthia, terus aku anterin dia ke sini. Sekarang kita berdua lagi di sini. Kamu mau ke sini? Ya udah. Kamu tunggu di situ ya. Aku kesana sekarang. Okay. Kenzo is coming here. Shall we go in? Saya nggak tahu kenapa saya ngerasa kemungkinan besar Mutiara nggak sebaik yang orang-orang pikir. Entah kenapa gue lebih percaya Mutiara. Dia bukan orang jahat. Justru dia yang paling tulus. Ini kenapa, Mas? Bayi ditabrak sama mobil ini, Mas. Aduh, Mas. Mas, keluar, Mas. Mas, nyetir mobil yang benar dong, nabrak orang nih. Mas, Mbak, semuanya tenang. Saya minta tolong tenang dulu. Ini bukan kecelakaan. Saya emang nggak sengaja aja tadi. Hampir nabrak, tapi dia nggak tertabrak. Dia cuma shock, pingsan. Kalau nggak percaya, lihat aja. Dia nggak ada luka sama sekali. Yaudah, kita tolong, kita bantu. Iya, kita bawa ke rumah sakit. Saya bakal bawa dia ke rumah sakit. Tolong dibantu bawa ya. Terima kasih ya, Mas. Mbak. Iya. Mas Kenzo. Mas Kenzo mau kemana? Ini Mas Kenzo nggak maafin saya. Mas Kenzo. Ada sama Mas Kenzo? Iya, Kenzo. Mas. Mas. Ayo, Mas. Kayaknya Mas Kenzo masih marah deh Bu sama saya. Kamu tenang aja ya Mutiara. Saya yakin Kenzo itu cuma meluapkan kemarahannya aja sama Sandra. Dan saya tahu sekali Kenzo itu gimana. Dia nggak mungkin kasar sama perempuan. Jadi saya yakin dia itu gentleman dan dia nggak mungkin kasar sama Sandra. Tapi Bu, emang udah yakin 100% ya kalau yang nyuruh Shakira itu Sandra? Saya yakin 1000% Mutiara. Kalau Sandra adalah orang yang sudah menyuruh Shakira. Ya udah Bu, ayo kita ikutin Mas Kenzo buat mastiin semuanya aman. Oke. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kamu itu cuma bocah ingusannya. Kalau kamu sampai membocorkan rahasia saya yang menyuruh Ivan memfitnah Mutiara, meskipun saya di dalam penjara, saya masih bisa melenyapkan kamu, Kayla. Jawab. Aku janji aku nggak akan kasih tahu Tante Rianti atau siapapun itu. Aku janji Om. Bagus. Sekarang kerja. Kerja.
Kalau aku beneran dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa aku malah ketangkep.